Hari yang ditunggu-tunggu segera tiba, teman. Kakak perempuanku bakal melepas masa lajangnya. Kami semua gembira sekali menyambut pernikahan ini, yang rencananya akan digelar dengan adat Sumatera Selatan. Bukan hanya keluarga saja, tetangga pun ikut bahu-membahu untuk terlibat supaya acara berjalan lancar. Kali ini, aku dan kawan-kawan bersama ibu juga bibi hendak memasak ayam sambal kecap untuk hantaran nanti. Lang, tolongin bibi. Oh Ini iya, Bi. ayam. Sob kau tetai itu bawang. Ariel hidupkan api. Iya, Bi. Selagi Bibi dan Yusuf menyiapkan bumbu, aku memotong-motong ayam. Ulek bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kunyit hingga semuanya halus. Karena bumbu ini merupakan bumbu dasar, maka harus didulukan, teman. Lang, kan si bibi masak. Oh iya, Dik. Nah, itu bumbunya. Supaya bumbunya meresap, ayam harus direbus terlebih dulu bersama bumbu yang sudah halus. Tambahkan juga gula merah, gula putih, dan garam kasar agar rasanya makin sedap. Ayo Lang, kita goreng Lang. Ayo. Selagi menunggu ayamnya digoreng, Bibi menyiapkan sambal kecap yang dicampur jeruk nipis, biar rasanya makin segar nantinya. Selanjutnya, tuang kecap ke atas ayam goreng. Taburkan irisan cabai merah, cabai hijau, dan bawang goreng agar terlihat cantik sekaligus menggugah selera. Oh iya, jangan lupa pula bawang bombaynya ya. Nah, ini dia ayam bumbu kecapnya sudah jadi. Sekarang kami harus segera bersiap untuk nikahan kakakku nanti. Teman, ini dia desaku. Bentuknya sangat unik karena dikelilingi oleh sungai. Mirip seperti pulau. Perkenalkan, kami adalah anak-anak dari Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum resepsi pernikahan digelar, di desa kami ada tradisi yang harus dijalani oleh kedua calon pengantin yang bernama Tetak Conto. Tradisi Tetak Conto ini syarat akan makna dan bertujuan supaya pernikahan berjalan lancar. Sebagai orang tua mempelai perempuan sekaligus tokoh masyarakat, ibu memimpin langsung tradisi ini. Nah, kita nak acara tetak contoh agar anak kita terhindar dari segala mara bahaya. Kedua rambut calon pengantin akan dipotong beberapa helai oleh ibu. Pemotongan rambut ini bisa juga diartikan sebagai simbol supaya memperoleh keberkahan di dalam pernikahan. Motif melingkar pada rambut kakakku menunjukkan kalau mereka adalah pengantin baru. Nah, itu kita nak acara suap-suapan. Umat pengantin jantan dulu nyuapin. Nah, itu umat pengantin betina nyuapi. Jika di adat pernikahan Sunda dan Jawa kedua mempelai yang saling suap menyuap, maka di Sumatera Selatan ibulah yang menyuapkan nasi kuning. Ini bermakna suapan terakhir di masa lajang, bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Yang terakhir, sekaligus prosesi puncak dari Tetak Conto adalah berendam di sungai. Sembari melangkah menuju kali, ibu menaburkan nasi kuning sebagai tanda bersyukur kepada Sang Pencipta atas pernikahan kedua mempelai. Proses berendam ini syarat makna dan doa. Harapannya,
sepasang pengantin baru ini akan saling mengasihi dan menyayangi saat menjalani kehidupan pernikahan. Lang, sudah pas keluar ya. Nah, Cak, Eka dia untuk kamu, Cak. Iya, Bolang, makasih hadiahnya. Iya, Cak. Tas purun yang aku berikan ke kakak merupakan simbol supaya kelak kakak diberi rezeki melimpah dan kekuatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oh iya, tas purun ini khas dari tempatku loh teman. Nanti aku bakal ajak untuk membuatnya deh. Sekarang aku mau lanjutkan tradisi pernikahan kakakku terlebih dulu ya. Nah, ini dia teman, momen yang dinanti-nanti. Pesta bahagia kakakku yang dirayakan oleh seluruh warga desa. Panggung sudah diset dengan begitu megahnya. Tarian tanggai khas Sumatera Selatan pun dipentaskan. Tamu undangan juga mulai berdatangan, menanti giliran untuk menyalami kedua mempelai. Pokoknya hari ini kakakku bersama pasangannya menjadi raja dan ratu seharian. Kami semuanya tentu mendoakan yang terbaik. Semoga pernikahan kakak bisa langgeng hingga kelak maut memisahkan. Amin. Iya, Kak Cak juga bagusnya. Ya, Pepe, salaman. Ayo. Selamat ya, Cak. Semoga bahagia. Makasih ya, Bolang. Oh iya, Cak. Oh iya teman, dalam tradisi pernikahan di tempatku, kedua mempelai wajib memakai kain yang disebut songket. Kain ini biasa digunakan untuk menutupi bahu dan badan pengantin perempuan. Sementara mempelai laki-laki memakainya seperti sarung. Teman, rangkaian tradisi pernikahan di desa kami belum selesai nih. Setelah resepsi, masih ada silaturahmi antar keluarga besar yang disebut ngantar lao. Dalam tradisi ngantar lao ini, keluarga dari pihak perempuanlah yang harus berkunjung ke rumah keluarga sang suami. Kunjungan ini biasanya juga disambut dengan tari-tarian. Kali ini aku dan keluarga besar disambut tari beume. Tari beume adalah tari menyambut tamu yang menceritakan tentang menanam padi di sawah. Cak, kamu lihat tadi yang dicampur tadi, Cak? Iya, bagus, Boy. Uniknya, dalam tradisi ini yang harus menyiapkan makanan adalah pihak tamu, bukan tuan rumah. Aku dan keluarga pun membawa aneka makanan, mulai dari nasi kuning, kue, agar-agar, hingga ayam sambal kecap. Bapak, Ibu, sekarang kita ngantar masakan dari Betino. Terima kasih atas masakannya, kita makan bersama-sama. Momen berkumpul seperti ini tentu semakin mempererat jalinan persaudaraan di antara dua keluarga besar. Apalagi kalau makanannya enak, seperti ayam sambal kecap yang aku masak bersama ibu dan bibi tadi. Mantap makanan. Mana Bibi? Masak di kampung dulu. Oh, lemak. Aku kan sering mendengar kalau menikah itu bukan hanya menyatukan sepasang pengantin saja, tapi juga menyatukan dua keluarga dari masing-masing mempelai. Jadi sekarang keluargaku juga makin bertambah tentunya. Syukurlah proses pernikahan kakakku berjalan dengan lancar dan semoga bisa langgeng. Amin. Nah, sekarang ikut aku ngebolang yuk teman. Aku mau tunjukkan tempat di mana kebutuhan adat pernikahan dibuat. Teman, kampung kami terkenal sebagai penghasil kain songket terbaik loh. Bahkan hampir semua rumah di desaku memiliki alat tenun seperti ini.
Supaya kita nyoba betenan, Be. Ayo, Bi, jadi dah kami betul Bi. Jadi, buat jari kamu betul marak sike Cang. Iya. Songket sendiri merupakan kain tradisional asli Indonesia yang dibuat dengan cara ditenun. Songket dikenal sebagai bagian dari budaya Melayu di tanah Sumatera, tepatnya dari Palembang. Songket Palembang biasanya dibuat sambil duduk dengan menggunakan peralatan tradisional berukuran 2 kali 1,5 meter yang disebut dayan. Alat ini cara kerjanya cukup rumit. Aku mesti belajar banyak sama Bibi yang sudah sangat ahli dalam membuat songket. Ciri khas kain songket Palembang adalah warnanya yang berkilau berkat penggunaan benang emas atau perak yang disulam pada kain berbahan sutra. Itulah sebabnya songket dianggap kepanjangan dari songsong dan teket atau songsong dan sulam yang merujuk pada teknik pembuatannya. Mengingat prosesnya butuh ketelitian dan kesabaran, lantaran sepenuhnya menggunakan tangan, maka untuk menyelesaikan satu lembar kain saja dibutuhkan waktu hingga 1 bulan. Aku ingin songket terus lestari di bumi pertiwi selama-lamanya. Bi, makasih nak ajar aku betul Iya. Kami balik dulu Iya. Hari ini lesop ayo. Teman, karena dikelilingi sungai, perahu menjadi salah satu transportasi andalan di desa kami. Meski sudah ada jalan desa, tapi kami lebih senang naik perahu, soalnya lebih cepat. Hehehe. Sungai Kelekar yang sedang kami lewati ini merupakan bagian dari anak Sungai Musi yang mengalir sejauh puluhan kilometer melintasi beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Prabu Muli, sampai Ogan Ilir. Nah, sudah sampai. Cepat kan? Sudah sampai 5 menit, sudah tiba di dekat rumahku. Ayo kawan, kita bergegas turun. Nah, ini adalah Paman Rizal. Beliau salah satu pengrajin purun di tempat kami, teman. Seperti janjiku tadi, aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat tas rajut dari rumput purun sebagai simbol pernikahan. Wah, banyak sekali ya hasil kerajinannya. Semuanya bagus-bagus. Siapa sangka, teman, jika yang dipajang di sini ternyata dibuat dari rumput. Aku jadi penasaran sekali, ingin tahu bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya, rumput purun harus dijemur terlebih dahulu sampai kering selama 3-5 hari. Bolang, Yusuf, Raja, tu lagi bibi kacang sike. Iya, Bi. Tolongi Bibi. Iya. Ciri khas rumput purun adalah batangnya yang lurus tegak membulat seperti bambu, tapi dengan rongga yang jauh lebih kecil dan ramping. Yang juga khas dari purun adalah tingginya yang bisa mencapai 1,5 meter. Rumput ini biasanya tumbuh liar di sekitar danau, rawa-rawa, dan sungai beraliran tenang seperti di desaku. Kalau di Pulau Jawa, purun memang cukup jarang ditemukan dan lebih banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain di sekitar Palembang dan Ogan Ilir, daerah penghasil anyaman rumput purun adalah Amuntai di Kalimantan Selatan, teman. Untuk dibuat jadi anyaman, purun juga bisa diberi pewarna buatan supaya hasilnya lebih menarik. Iya, ikut dari purun, aku dari songket. Cak sama tapi dah. Kualitas kerajinan purun buatan Bibi memang bagus-bagus semua. Selain bagus, tas, sendal, dan tanjak atau ikat kepala purun juga dikenal awet. Kawan, selain sebagai penghasil kain songket, Desa Burai juga dikenal akan kerbau rawanya. Ada hampir 50 ekor kerbau rawa yang biasa mencari makan di rawa-rawa dan hutan di sekitar desaku. Aku dan teman-teman sendiri sudah terbiasa menggiring kerbau setiap pagi. Giringnya menggunakan perahu kecil bersama dengan Paman Sakti dan Paman Abu.
Bang, Apa lang? jadi tak kami minumnya itu bang? Jadi aku nak orang ke Teluk sana. Lang, aku dengan Ariel minum mangga buah. Oh iya. Ariel. Kondisi geografis Desa Burai yang dikelilingi sungai dengan hamparan rumput memang cocok sekali dengan kerbau rawa. Meski bertubuh sangat besar, kerbau rawa merupakan perenang handal. Lang, payo lang, tolong giring ke aduk ke Teluk lang. Iya. Perahu itu karam tu, timba. Yo. Naluri dari mamalia yang satu ini memang akan mencari daratan yang memiliki hamparan rumput. Kerbaunya sedang asik makan rumput. Sekarang giliran kami yang mau mengisi perut. Ayo teman. Hehehe. Teman, yang namanya rezeki memang tidak akan kemana. Sudah ada yang ngatur. Tidak jauh dari lokasi menggembala kerbau, kami kebetulan menemukan pohon belimbing yang sedang berbuah. Pohonnya hilang. Lemaknya. Kita ambil belum? Ayo. Belimbing memang banyak tumbuh liar di desaku. Dengan iklim yang panas dan lembab khas dataran rendah, Desa Burai jadi lokasi yang cocok sekali untuk tumbuhnya buah tropis ini. Langnya itu lang. Cop, etas untuk nadai belimbing. Oh iya aja. Woi, kita buka. Lang, apa sih kelang? Belimbingnya lang. Meski bisa tumbuh di tempat yang panas, belimbing tetap memerlukan curah hujan yang cukup tinggi. Ini mengingat kandungan airnya yang mencapai 90%. Meskipun tinggi pohonnya bisa mencapai 12 meter, memanjat pohon belimbing tidaklah terlalu sulit. Batangnya yang besar dan rantingnya yang kokoh memudahkanku dan Ariel untuk menggapai buah yang bisa berbuah 4 kali dalam setahun ini. Sob, ikan sob. Ternyata buahnya pun sudah banyak yang berwarna kuning, teman. Itu artinya belimbingnya sudah matang dan rasanya manis jika dimakan langsung. Ini sih betul-betul rezeki nomplok namanya. Lang. Tangkap ja. Iya, Praja, makan tu lah. Kami cari di atas. Maaf lang, ada lemak ni ani ke? Aduh, Praja, nggak bisa tahan sebentar apa? Biar makan belimbingnya nanti saja bareng-bareng. Banyak dah cop ja. Banyak. Ay, kuning eh. Iya kuning. Bisa boleh. Balik. Dengan cuaca seterik ini, enaknya belimbingnya jangan langsung dimakan, melainkan ditambah es batu dan dibuat jadi es buah. Pasti nikmat. Bukan cuma es batu saja yang kami siapkan. Aku dan teman-teman juga menambahkan melon, pepaya, serta alpukat, buah-buahan yang memang tumbuh di sekitar desa kami. Sementara Yusuf mengupas kulit pepaya dan aku memotong belimbing, Ariel membagi melon jadi 2 bagian, lalu mengeluarkan dagingnya. Melon ini rencananya akan kami jadikan wadah untuk es buahnya nanti. Selain hijau, daging melon memang ada juga yang berwarna kuning seperti ini. Setelah dikeluarkan semua isinya, wadah melon pun bisa diberi isian aneka potongan buah. Tapi sebelumnya, taruh es batu dulu di bagian paling bawah, biar semua buah jadi lebih segar. Tuang buahnya sesuai selera ya. Jangan lupa tambahkan irisan gula merah biar makin legit rasanya. Aku sudah tidak sabar ingin segera mencicipinya. Hehehe. Benar saja teman, belimbingnya sangat manis dan berair. Meski masih ada sedikit rasa asam, tapi tetap kalah kuat dengan rasa manisnya. Sementara rasa daging melonnya memang tidak terlalu manis, bahkan cenderung kering dengan tekstur yang renyah. Tapi melon kuning justru cocok sekali jika dijadikan es buah seperti ini. Kalau pepaya dan alpukat sih jangan ditanya lagi rasanya. Yang jelas pepayanya begitu manis dan bersari. Sementara alpukat lebih lembut dan lumer di mulut.
Rasa dahaga di mulut dan kerongkongan pun langsung hilang seketika. Haus hilang, giliran lapar menyerang. Nah, ini dia waktu yang paling tepat untuk membuat kerupuk kemplang. Kemplang merupakan salah satu kerupuk ikan khas Palembang yang cocok sekali jadi cemilan atau teman makan nasi. Biasanya, kemplang dibuat dengan ikan tenggiri. Tapi jika tenggiri atau ikan laut lain sukar didapat, sebenarnya bisa juga menggunakan ikan air tawar. Yang jelas, daging ikan yang mau dibuat kemplang harus benar-benar halus. Yuk, sekarang langsung saja campurkan ikan ke dalam tepung tapioka. Perbandingannya 1:2. Artinya setiap 100 gram ikan harus menggunakan 200 gram tepung kanji. Porsi tepung kanji harus lebih banyak. Selain dapat membantu adonan ikan jadi lebih kalis, juga bisa memberikan tekstur yang renyah sekaligus garing pada kerupuk kemplangnya. Membuat kemplang sebetulnya mudah, tapi memang prosesnya memakan waktu cukup lama. Setelah adonan kalis, kemudian bentuk jadi bulat-bulat kecil menyerupai bakso. Taburkan tepung kanji, lalu pipihkan hingga menjadi gepeng seperti ini. Lang, tolong Bibi nyusun lempang gelang ke kerangan itu. Iya, Bi. Selanjutnya, sebelum dibakar, adonan yang telah gepeng ini dikukus terlebih dahulu di atas garangan. Proses pengukusan termasuk tahapan penting dalam pembuatan kemplang, karena jadi penentu mengembang atau tidaknya kerupuk ikan ini. Bi, kamu rebusi berapa lama? 5 menit, masak. Meski hanya sebentar, tekanan uap yang berasal dari pemanasan kandungan air dalam dandang akan membuat kemplang jadi mengembang. Kemplang yang sudah dikukus masih harus dijemur selama 1 hingga 2 hari. Dengan diangin-angin sekaligus dijemur di bawah sinar matahari, kerupuk kemplang tidak akan menjadi alot saat dibakar nanti. Lang, ambil lempang yang dikeringkan tuh, nak. Dekat adik. Bi. Nari. Terakhir, kemplang tinggal dibakar di atas bara api seperti ini dengan menggunakan alat bernama sepitan. Cukup dibakar selama 5 menit, kerupuknya langsung berubah warna jadi kecoklatan. Itu artinya kemplang sudah matang. Alang, ikulang kelempang untuk kau dan mantu Bibi. Makasih, Bi. Pak Yusuf. Ayo. Kacek, nak mana kamu kacek? Di kelang kacek nangkap ikan di sungai sani. Jadi tak milu? Oh, payo lang. Ari, Yusuf, ayo. Makan kemplang saja tentu tidak kenyang. Mau tidak mau, harus ditambah nasi dan lauknya sekalian. Jadi, ini waktunya berburu ikan di sungai. Yuk, ikut aku kawan. Siapa tahu hari ini hari keberuntungan kami. Bisa mendapatkan ikan di sungai dengan menggunakan tombak. Di sungai dengan air setenang ini, menombak jadi pilihan paling tepat. Soalnya, sungai dangkal seperti ini memang habitat dari ikan gabus. Selain menyukai perairan yang tenang, gabus juga senang bersembunyi di balik rerumputan air. Tapi ternyata mencari ikan memang tidak semudah itu, teman. Berkali-kali kami menombak, tapi belum membuahkan hasil. Paman Kuti juga sepertinya kesulitan. Selain gerakan ikannya yang gesit, air yang keruh karena tanah yang terinjak juga menyulitkan kami. Tapi aku dan teman-teman tidak menyerah. Kami akan terus berusaha menombak hingga dapat. Dapatlah. Nah kan, akhirnya dapat juga ikannya. Ariel dan Yusuf dapat menombak ikan gabus dengan jitu. Di sini kami menyebutnya ikan ruan. Aku juga tidak mau ketinggalan. Seekor ikan gabus yang berada di dasar sungai berhasil kuperoleh. Benar kan? Ini memang hari keberuntunganku.
Gabus ikan memang tersebar di seluruh Indonesia, teman. Namun, memang paling banyak ditemukan di Kalimantan, juga Sumatera, termasuk di desaku ini. Perairan Sungai Kelakar yang masih terjaga ikut mendukung pertumbuhan ikan predator satu ini. Nah, Kacek, lah banyak ikan nih, Kacek. Belang, oh iya lang, banyaknya lang. Dalang ikut untuk kamu belang. Ikan gabus sesegar ini kalau langsung diolah jadi sajian pasti enak sekali. Apalagi jika dimakan dengan gemplang. Wah, pasti rasanya juara. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, ikan gabus memang salah satu ikan terfavorit untuk diolah. Gabus biasa dijadikan pempek, tekwan, dan lainnya. Tuh, Papi, jangan sampai mati, Sob. Kali ini, aku dan teman-teman akan membuat gabus kuah, tapi dipanggangnya di atas batok kelapa. Membayangkannya saja, membuat air liurku terasa menetes. Benar, tangan. Aku bertugas menyiapkan bumbu, daun bawang dan cabai merah, kuiris tipis-tipis. Memotong ikan gabus menjadi tugas Praja. Supaya muat masuk ke dalam buah kelapa, ikan gabusnya memang harus dipotong kecil-kecil ya. Naja, jeruk dah. Iya, Lang. Untuk kelapanya sendiri menjadi tugas Ariel. Air kelapanya tidak kami gunakan, soalnya untuk kuahnya kami menggunakan air biasa saja. Sementara Yusuf menyiapkan api dan kayu bakar. Setelah kelapanya selesai dikupas, lalu masukkan gabusnya. Kemudian tuang bumbunya satu persatu. Bumbu-bumbu ini memang tidak perlu diulek, tinggal dicampurkan langsung bersama dengan ikannya. Jangan lupa taburkan garam dan gula biar makin sedap dan nikmat. Lang, ambil langsung dan Lang. Iya, Sob. Ya, bawakan dah itu. Iya, Lang. Api sudah siap, waktunya bakar kelapa. Maksudnya ikan gabusnya. Aromanya mulai tercium, teman. Sedap. Kami semua sudah tidak sabar ingin segera mencicipi gabus kelapa ini. Mampunya, Lang. Lemaknya, Lang. Lang itu, Cek. Lemas, Lang. Oh, iya, Koi. Tak perlu menunggu waktu lama, rupanya kuahnya sudah mendidih. Itu artinya gabusnya sudah matang dan buah kelapanya bisa kami angkat. Nah, ini dia saat yang selalu aku tunggu-tunggu. Waktunya makan-makan. Ayo kawan, jangan sia-siakan. Hehehe. Lang, makan, Lang. Ayo, Lang. Tak sabar, Lang. Lang apa? Gitu dulu, Cok. Membekkan nasi dengan kelempang diberi bibi tadi. Iya, Lang. Cepat, Cok. Lapar, Cok. Iya, Cok. Naja, nasi kau aja. Iya, Lang. Makasih, Lang. Naik ke kau, Ril. Ya, makasih, Lang. Naik ke kau, Sob. Iya, Lang. Makasih, Lang. Ya. Memakan menu berkuah seperti ini, enaknya sambil ditemani nasi hangat. Ditambah kerupuk kemplong pemberian bibi. Rasa ikan gabusnya memang juara, teman. Tidak ada bau amis sama sekali. Dagingnya begitu lembut, tebal dan bersari. Betul-betul enak. Jangan lupa seruput juga kuahnya. Terus gigit gemplangnya. Wah, nikmat sekali rasanya. Begitu renyah dan garing. Sangat cocok jadi pelengkap gabus kelapa ini. Teman, sampai di sini dulu ya. Cerita dari kami, anak-anak Desa Burai, Sumatera Selatan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.